Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Sebuah fenomena, jika dia tidak dapat terpecahkan dan tidak memiliki jawaban, maka dia termasuk ke dalam kategori misteri. Seperti contohnya video-video yang akan kami bagikan berikut, yang mana sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Dan kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 18 Juli 2024, teman subscriber Robby Tube Channel yang bernama Lili Khoiru Solikin mengirimkan sebuah foto menakjubkan melalui email kami yang membuat kami geleng-geleng kepala. Lili mengatakan bahwa foto ini diambil di Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Indonesia pada tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 8.30 pagi. Di saat itu, Lili bersama beberapa rekannya mengambil beberapa foto dengan latar belakang sawah yang hijau. Termasuk foto ini. Dia baru menyadari jika fotonya telah menangkap anomali aneh ketika akan membagikan foto itu ke teman lainnya. Sekarang coba lihat, apakah kamu bisa menemukan sesuatu yang aneh di sana? Kamu menemukannya? Jika kamu lihat dengan jelas, jauh di latar belakang, kita dapat melihat objek aneh yang sepertinya melayang di udara. Mungkin kamu beranggapan jika objek itu bisa jadi hanya seberkas debu yang mungkin menempel di lensa kamera. Namun jika kita perbesar gambarnya, objek itu akan terlihat semakin jelas. Sekarang terlihat jika objek itu memiliki struktur solid, mungkin berbahan logam, karena kita dapat melihat sedikit pantulan cahaya matahari yang terpantul dari objek itu. Jika kita bandingkan objek yang tertangkap kamera itu dengan pohon-pohon yang ada di bawahnya, tampaknya objek itu memiliki ukuran yang cukup besar. Dan jika saja objek itu merupakan benda semacam balon, sepertinya tidak ada penyangga yang tersambung di bagian bawah objek itu. Juga jelas terlihat objek itu memiliki bentuk lebar dan agak sedikit cembung di bagian atasnya, yang sepertinya berbeda dengan benda bumi yang pernah kita kenal. Benda itu juga terlihat sedikit miring ke kiri, seolah-olah sedang memacu benda itu dengan kecepatan tinggi. Menurut ahli ufologi dan catatan Wikipedia, ciri-ciri khas UFO, dia dapat melakukan belokan atau manuver 90 derajat, berbalik 180 derajat secara mendadak, dan memiliki kecepatan hingga secepat kilat, sehingga sangat sulit tertangkap kamera. Hanya orang-orang yang beruntung yang dapat menangkap keberadaan UFO. Jadi objek apa sebenarnya yang tertangkap kamera teman subscriber kita ini? Mungkinkah teman subscriber kita ini telah beruntung dengan tanpa sengaja menangkap bukti keberadaan UFO, khususnya di langit Bojonegoro, Indonesia? Dan jika kamu berteori, mungkin itu hanya pesawat yang lewat. Namun, Lili mengklaim bahwa saat mengambil foto itu tidak terdengar suara pesawat sama sekali, atau apapun yang mengindikasi suara mesin. Jika klaim pengirim ini dapat dipercaya, satu pertanyaan yang tersisa. Apakah alien mulai berani menampakkan dirinya dengan nyata di langit Indonesia? Kamulah yang memutuskan. Coba tuliskan teorimu di kolom komentar. Masih penasaran dengan penampakan UFO di Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1973, penampakan UFO pertama kali dilaporkan terjadi di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali. Foto ini dibuat oleh seorang wisatawan Jepang, Ryo Terumoto, pada tanggal 17 Agustus 1973, sekitar pukul 14 siang. Saat itu, Ryo berniat memotret keindahan Gunung Agung. Namun setelah fotonya dicetak, ia terkejut melihat adanya sebuah benda yang melayang di depan gunung tersebut. Padahal dia yakin jika dia tidak melihat benda apapun yang melayang pada saat foto itu diambil.
Jika kita perbesar dan mempercerah fotonya, terlihat jika objek itu berbentuk cakram, tipis dengan warna hitam gelap yang seolah-olah dengan santainya melayang melalui kawasan lembah pegunungan. Pada bulan Maret 1974, foto ini kemudian dimuat di majalah terkenal asal Jepang yang bernama Hito to Nippon dengan judul Piring Terbang di Atas Pulau Bali. Ini bukan satu-satunya penampakan UFO di Pulau Bali. Pada tahun 1992, juga dilaporkan penampakan UFO yang melintasi Bandara Ngurah Rai pada 27 Agustus 1992. Awalnya, objek itu dilihat oleh wisatawan Jepang bernama Masumi dan Mami pada pukul 19.15 WITA. Dan pada tanggal 7 Juni 2011, sekelompok warga di perumahan Citra Pratama, Kerobokan Klot, Kuta Bali, juga mengaku melihat benda terbang tak dikenal. Benda itu terlihat sebanyak 2 kali. Seorang warga bernama Rini Wulandari mengatakan, benda itu terlihat sekali pada 2 pekan lalu, dan terlihat sekali lagi pekan lalu. Begitu katanya. Bisakah foto ini juga menjadi bukti kunjungan UFO di langit Indonesia, khususnya di Pulau Bali? Mengingat foto ini diambil pada tahun 1973, yang mana di masa itu kamera masih berbasis analog dengan menggunakan pita negatif, jadi sangat sulit untuk dimanipulasi. Dan mengingat waktu penampakannya pada tanggal 17 Agustus 1973, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, mungkin UFO itu juga berniat merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kamulah yang memutuskan. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Subscribe juga bagi yang belum dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video terbaru lainnya. Kita lanjutkan video berikutnya. Sebuah kisah penampakan UFO yang paling populer di dunia sebenarnya berasal dari Indonesia, yaitu pengalaman Insinyur Tony Hartono Rusman yang ditulis oleh J. Salatun dalam bukunya UFO, Salah Satu Masalah Dunia Masa Kini, diterbitkan oleh Yayasan Idayu Jakarta pada tahun 1982. Pada tanggal 22 September 1975, sekitar pukul 15, penampakan UFO terjadi di Cilamaya, Indonesia. Foto ini ditangkap oleh Insinyur Tony Hartono Rusman. Saat itu, Insinyur Tony menyelesaikan pemeriksaan pembangunan menara pengeboran minyak milik perusahaan Arco di lepas pantai Cilamaya, ketika tiba-tiba perhatiannya terarah pada titik hitam di atas cakrawala yang mendekat dengan cepat hingga menjadi sebesar bulan purnama. Insinyur Tony yang saat itu sedang menyandang kamera roll Olympusnya yang hanya tersisa 1 jepretan saja, dengan cepat dia segera mengambil foto objek itu. Dan ini adalah foto yang dihasilkan. Terlihat benda terbang aneh yang melayang di atas kapal tanker Arco Arjuna. Insinyur Tony menyebutkan bahwa objek itu memiliki fitur lonjong, berwarna merah tua sedikit kekuning-kuningan, serta mengeluarkan suara mendesing seperti gasing dengan frekuensi rendah. Tidak lama kemudian, objek tadi kembali menjauh, lalu melesat naik ke atas dan hilang dari pandangan mata. Menurut Insinyur Tony, kemunculan objek tersebut hanya sekitar 1 menit, dan lintasan UFO itu dari awal mendekat sampai menjauh membentuk gerakan seperti bumerang. Menariknya, UFO ini muncul kembali 1 minggu kemudian pada pukul 18 waktu setempat dan disaksikan oleh Dr. Ted Tales, yaitu seorang ahli fisika dari Fluor Ocean Corporation, Houston, Texas, yang saat itu berada di lokasi yang sama. Foto ini kemudian diperiksa oleh seorang astronom, profesor, dan ufologis asal Amerika yang bernama Dr. J. Allen Hynek yang bertindak sebagai penasihat ilmiah untuk studi UFO yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika dan menyatakan jika foto ini asli. Menurut banyak pengamat, pengalaman yang disampaikan oleh Insinyur Tony Hartono tersebut sangat informatif, sehingga foto dan kisah yang dibagikannya dianggap sebagai penampakan UFO paling kredibel di masa itu, khususnya di lepas pantai Cilamaya, Indonesia.
Pada tahun 2007, warga Pekanbaru, Indonesia dihebohkan dengan penampakan objek terbang tak dikenal yang melayang di langit kota itu. Seorang pria bernama Doris M. Yahya telah berhasil menangkap sebuah foto penampakan UFO yang melayang di langit Pekanbaru selama sekitar 20 menit. Dan ini foto penampakan objek itu. Terlihat cahaya putih terang di kejauhan yang sangat kontras dengan latar belakang langit yang gelap. Doris mengklaim jika dia melihat objek tersebut sekitar pukul 19 malam. Objek itu tampak diam di langit dan bercahaya dan menghilang 20 menit kemudian. Dan ini jika foto itu diperbesar. Mungkin kamu akan beranggapan jika foto Doris hanya menangkap cahaya bintang, lampion yang melayang, atau kamu akan berpikir jika itu hanya benda langit semacam satelit. Namun yang perlu diketahui, pertama, penampakan itu tidak hanya terlihat oleh Doris M. Yahya, melainkan banyak warga di Jalan Nila, Kelurahan Limbungan Baru, Pekanbaru, menjadi saksi penampakan itu. Kedua, seorang ahli pengamat UFO yang bernama Agus Rifani mencoba menerapkan filter ke foto itu, dan gambar ini yang didapat. Menurut Agus Rifani, jika suatu titik bintang diperbesar di kamera, maka berkas dari cahaya bintang akibat lensa akan tampak tidak simetris. Sementara foto tangkapan Doris menunjukkan cahaya simetris dan tegas yang menunjukkan objek berkilau itu. Dia berasumsi bahwa bentuk kerucut atau segitiga yang ada di bagian atas dan bawah adalah plasma, sementara objek aslinya berada di dalam cahaya dan bentuknya separuh bola yang ditangkupkan. Mungkinkah objek yang tertangkap kamera Doris M. Yahya itu adalah UFO? Mengingat objek itu mampu mempertahankan posisi di angkasa selama 20 menit, menyebabkan teori lampion dapat diabaikan. Perlu diingat, saat itu drone belum dijual bebas di Indonesia. Ditambah lagi, bentuk cahaya yang ditangkap oleh kamera Doris juga bukan karakteristik cahaya sebuah bintang, karena terlihat garis gelap atau kosong di bagian tengah objek itu. Garis itu pun tampak lurus dan tidak berubah. Dengan alasan-alasan tadi, Agus Rifani dan banyak pengamat UFO yakin jika objek yang berhasil tertangkap kamera Doris M. Yahya adalah UFO. Bagaimana denganmu? Mungkin kamu punya teori tentang penampakan aneh ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Pada tahun 2008, seorang turis asal Amerika yang sedang berkunjung ke Indonesia, tepatnya ke Pulau Bali, mengklaim telah merekam sebuah video yang menunjukkan banyak objek bercahaya yang melayang di langit Bali. Perekam mengatakan jika saat itu dia sedang melintasi selat dari Bali dengan tujuan Pulau Jawa. Ketika sekitar pukul 1 pagi, dia melihat sekelompok cahaya aneh di langit. Dengan cepat dia segera merekamnya. Di kejauhan, terlihat sekelompok cahaya terang aneh yang melayang di langit. Awalnya cahaya-cahaya itu terlihat seperti sekelompok bintang. Namun saat perekam memperdekat videonya dan mengarahkan gambar itu ke salah satu objek, dan inilah yang terekam. Sekarang terlihat jelas jika cahaya itu sepertinya terdiri dari beberapa titik cahaya yang mungkin terbentuk dari sebuah objek. Objek itu terlihat berputar dan diam di tempat. Setelah video ini dibagikan oleh Cash Burn, banyak netizen yang mengapresiasi perekam dan percaya jika ini bisa menjadi bukti penampakan UFO asli, terutama di langit Bali. Perekam juga mengatakan jika awalnya dia sangat skeptis dengan UFO, tapi setelah melihat dan merekamnya sendiri, sekarang dia menjadi sangat percaya. Perlu diingat, video ini direkam pada tahun 2008. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah video ini juga bisa menjadi bukti keberadaan UFO, khususnya di langit Indonesia? Atau kamu punya teori yang lebih rasional tentang penampakan aneh ini? Jika iya, coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami senang mendengarnya.
Apakah kamu percaya dengan keberadaan UFO? Istilah Unidentified Flying Object atau lebih dikenal UFO memang sudah populer digunakan. Namun beberapa tahun belakangan ini sering pula digunakan istilah Unidentified Aerial Phenomena atau disingkat UAP. Sedangkan di Indonesia memiliki istilah khusus untuk objek ini, yaitu beta atau benda terbang aneh. Istilah tersebut pertama kali dipopulerkan oleh Marsikal Muda TNI yang bernama J. Salatun. Beliau adalah seorang penyelidik UFO senior di Indonesia dan juga salah satu pendiri LAPAN yang menjabat sebagai ketua LAPAN pada periode 1971 hingga 1978. Menariknya, banyak orang mengaitkan UFO dengan alien, padahal tidak mesti demikian. UFO adalah objek anomali yang tidak dapat dikenali, entah itu berbentuk benda terbang, cahaya, ataupun objek aneh lainnya. Dan jika objek itu dapat dikenali, itu bukan lagi disebut UFO. Dan apakah UFO hanya terlihat di negara-negara maju seperti Eropa? Jika kamu berpikir demikian, mungkin kamu harus menonton video berikut ini yang dikirimkan oleh teman subscriber Robi2B Channel dengan nama Askia Production melalui email kami. Sebuah video singkat yang direkam pada bulan Desember tahun 2005 menunjukkan objek aneh yang melayang di langit Jawa Barat dan terekam kamera. Coba lihat. Pengirim menceritakan jika video ini direkam oleh sahabatnya di salah satu jalan pedesaan di kawasan Jawa Barat, Indonesia, yang saat itu melihat objek aneh melayang di langit. Dengan cepat dia berinisiatif untuk merekamnya menggunakan ponsel Nokia 6600. Dan jika kita bekukan videonya, terlihat jika objek itu hanya diam di tempat, memiliki bentuk bundar dan solid. Juga terlihat sedikit lekukan di bagian bawah objek itu. Deskripsi ini menggambarkan kemiripannya dengan UFO klasik. Mungkin kamu punya beberapa pertanyaan. Mengapa videonya terlalu singkat dan mengapa rekamannya kabur? Yang perlu diperhatikan, perekam mengklaim jika video ini direkam pada tahun 2005 dan menggunakan ponsel Nokia 6600 yang faktanya masih memiliki kamera dengan resolusi VGA dengan kemampuan penyimpanan yang terbatas. Dan jika kamu menganggap itu drone, faktanya menurut website resmi Departemen Perhubungan, izin penggunaan drone secara komersial baru dikeluarkan pada tahun 2016 yang diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015. Yang tak kalah penting, perekam bukan satu-satunya saksi yang melihat fenomena ini. Terlihat di dalam rekaman, dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor tampak terpesona dan menghentikan kendaraannya untuk menyaksikan fenomena ini. Sejatinya, penampakan UFO bukan hal asing lagi di Indonesia. Menurut J. Salatun, dalam bukunya yang berjudul UFO, Salah Satu Masalah Dunia Masa Kini, sejak 1950-an, laporan kehadiran benda terbang aneh itu banyak berdatangan dari berbagai pelosok di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal terjadi di Surabaya dan sekitarnya selama 6 hari berturut-turut pada tanggal 18 sampai dengan 24 September 1964. Menurut J. Salatun, penampakan benda terbang tak dikenal berlangsung secara serempak dan bisa dilihat bukan saja lewat radar, namun juga secara langsung oleh mata banyak orang. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah video kiriman Askia Production ini bisa menjadi bukti keberadaan UFO di langit Indonesia? Atau kamu punya teori yang lebih rasional tentang penampakan aneh ini? Tonton lagi videonya dan putuskan sendiri. Video selanjutnya masih dibagikan oleh teman subscriber kita, Fendi dari Siak, Riau. Yang mana teman kita ini melihat
benda aneh di langit. Tetapi dia mencurigai jika benda itu bukan benda biasa. Kamu bisa lihat dulu videonya. Benarkah itu sesuatu yang berbeda? Cek dulu videonya. Tak sedikit orang yang mempercayai keberadaan Unidentified Flying Object atau UFO. Sejumlah benda asing bahkan sering diidentifikasi sebagai penampakan dari objek yang diklaim dari antariksa tersebut. Di Indonesia, tak luput dari rumor keberadaan UFO. Beberapa kali masyarakat mengaku melihat benda yang diyakini sebagai UFO atau benda terbang yang tak dikenal. UFO tidak selalu harus berbentuk piring atau mangkok terbang. Terkadang ada penampakan UFO berbentuk segitiga, tabung, ataupun cahaya. Seperti contohnya sebuah video yang kami dapatkan dari teman subscriber kita, Fendi, yang dikirimkan ke kami melalui WhatsApp, mengklaim telah merekam penampakan benda asing yang tidak dikenal pada tanggal 6 Mei 2022, tepatnya jam 18 sore di Siak, Riau, Indonesia. Di hari itu, teman kita ini melihat sesuatu yang aneh melayang di langit Siak. Merasa bukan sesuatu yang normal, ia memutuskan untuk merekamnya. Menurut Fendi, jika dilihat dengan mata telanjang, objek ini sangat jelas terlihat berbentuk kotak hitam seperti kubus. Objek terlihat beberapa saat sebelum kemudian menghilang di balik awan. Karena jarak yang jauh, sehingga objek ini sulit untuk kami perkirakan. Jika diperbesar gambar, objek ini benar terlihat seperti bukan benda dari bumi yang kita kenal. Fendi tidak yakin jika objek ini merupakan drone, karena menurutnya gerakannya lurus merata. Dan jika saja kamu menganggap ini layangan atau burung, rasanya kami kurang yakin. Kamu dapat melihat di video beberapa burung yang terbang di sana. Tentu berbeda dengan objek itu. Dilihat dari bentuknya yang kita dapat melihat, jika beberapa saat kemudian objek itu menghilang di balik awan setelah bergerak menjauh. Kalau drone nggak mungkin jalannya lurus begitu. Jalannya hitam, melayang di langit. Saya tidak tahu apa itu, tapi sepertinya bukan drone. Karena kalau drone pasti naiknya nggak beraturan, terus naik turun. Ini lurus saja menjauh. Semakin jauh. Penampakan asing ini mengingatkan kami dengan hal serupa yang pernah terjadi di Medellin, Kolombia, Rochdale, Manchester, Las Vegas, Nevada, dan Chiapas, Meksiko. Bagaimana menurut kamu? Mungkinkah UFO sudah mulai menampakkan eksistensinya di langit Indonesia seperti di Siak, Riau ini? Sampai dengan ada penjelasan dari para ahli, mungkin video ini akan menjadi penambah catatan misteri bagi kita. Aneh sekali. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya apa yang ditangkap oleh teman subscriber kita tadi? Apakah itu hanya seekor burung? Akan tetapi, teman kita sempat menunjukkan burung yang sedang lewat. Tentu berbeda dengan benda yang terbang tinggi tadi. Mungkinkah itu sesuatu yang lain di atas langit Indonesia? Video selanjutnya masih dikirimkan oleh teman subscriber kita ke email kami, Sakir Benditria, yang mana teman subscriber kita ini bercerita bahwa dia dan teman-temannya sedang melakukan pendakian pada tahun 2017 ke puncak Gunung Gede. Dia mengambil beberapa foto di atas puncak gunung itu, dan di salah satu foto muncul anomali aneh berupa cahaya terang muncul di fotonya. Kita lihat dulu dan nanti tuliskan teorimu di bawah video ini. Selama bertahun-tahun, fenomena UFO sudah menjadi perdebatan secara online. Sebagian orang percaya jika UFO itu nyata dan benar adanya, sementara beberapa yang lain menolak kebenaran adanya UFO karena memang objek asing yang satu ini sangat sulit untuk dibuktikan secara ilmiah.
namun ada saja bukti-bukti penampakannya yang membuat geger dunia. Beberapa bukti penampakan video kali ini banyak terjadi baru-baru ini di tahun 2022. Yang menjadi pertanyaan, mengapa penampakan objek asing yang diklaim UFO semakin banyak akhir-akhir ini? Apakah ini merupakan salah satu proyek pemerintah atau sesuatu yang lebih misterius? Salah satu teman subscriber kita, Syakir Benditria, mengirimkan foto ini kepada kami melalui email dengan maksud untuk dapat dijelaskan dan dianalisa. Pengirim bercerita, foto ini diambil pada tahun 2017. Di saat itu pengirim bersama beberapa temannya yang berjumlah 8 orang melakukan pendakian di Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat, Indonesia. Syakir dan teman-temannya memutuskan untuk melakukan summit attack atau perjalanan saat para pendaki menapaki trek menuju puncak di waktu subuh. Saat diperkirakan mencapai puncak, Syakir terpesona dengan pemandangan Gunung Salak yang terlihat di kejauhan. Karena menurutnya kebetulan cuaca subuh itu sangat cerah, sehingga Gunung Salak terlihat. Ia mengeluarkan kameranya dan mengambil beberapa foto. Awalnya terlihat normal, Syakir pun tidak memikirkan hal lain selain melanjutkan perjalanan. Namun setelah sampai kembali ke rumah dan memeriksa kembali hasil foto-fotonya, ia terkejut dengan satu foto yang sepertinya ada keanehan di dalamnya. Di foto terlihat pemandangan seputar gunung dengan latar belakang Gunung Salak. Tapi di tengah foto, kita dapat melihat cahaya bulat terang yang seolah-olah menerangi langit saat itu. Mungkin kamu berpikir, jika itu bisa saja bulan yang cahayanya membias dikarenakan kompresi gambar yang diambil saat subuh yang berkabut. Namun yang perlu kamu perhatikan, pertama, Syakir mengklaim jika saat itu cuaca sangat cerah. Itu terlihat dari foto. Jika saja cuaca saat itu berkabut, tentu latar belakang Gunung Salak pasti akan terlihat samar oleh kabut. Tapi tidak dengan foto ini. Dan jika lihat lagi lebih dekat, kamu akan dapat melihat jika cahaya ini mungkin bukan bulan, melainkan mungkin semacam objek. Cahaya-cahaya tipis ini merupakan pembiasan dari cahaya utama. Sedangkan lihat di bagian tengahnya, objek ini seperti tidak bulat sempurna, layaknya bulan. Kita dapat melihat sebentuk garis yang membentuk siku, seolah-olah ada objek semacam benda yang ditutupi cahaya terang. Hal ini mengingatkan kami dengan fenomena penampakan cahaya aneh di atas langit kota Bandung, Indonesia pada bulan Juli 2021 yang sampai sekarang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sedang mengevaluasi penampakan yang diduga Unidentified Flying Object atau UFO dan penampakan objek bercahaya aneh saat peluncuran satelit oleh SpaceX pada tahun 2020. Ada sedikit kemiripan antara cahaya aneh di atas Gunung Gede dan penampakan cahaya saat peluncuran satelit. Syakir cuma bisa berasumsi, mungkin gerakan objek bercahaya itu sangat cepat sehingga tidak dapat terlihat oleh mata. Namun kebetulan tertangkap kamera Syakir di detik yang tepat. Mungkinkah objek ini merupakan sesuatu yang disebut banyak orang sebagai UFO? Atau adakah penjelasan yang lebih masuk akal tentang ini? Menurutmu apa yang ditangkap oleh teman kita, Syakir Benditria ini? Menurut ahli paranormal dan ahli ufologi, benda-benda anomali seperti itu biasanya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mungkin saja teman kita Syakir Benditria ini mengambil foto di saat yang tepat, sehingga di salah satu fotonya muncul anomali ini. Siapa yang tahu? Kamulah yang dapat berteori dan tuliskan teorimu di bawah video ini. Video selanjutnya masih dari Indonesia dan kali ini diambil oleh salah satu public figure Indonesia, vokalis Java Jive. Kita lihat dulu apa yang terjadi dan apa yang telah ditangkap kameranya. Beta atau benda terbang aneh. Kata ini identik dengan makna dari istilah bahasa Inggris Unidentified Flying Object atau disingkat UFO atau seringkali dinamakan sebagai benda terbang tak dikenal. Adalah istilah yang digunakan untuk seluruh fenomena penampakan benda terbang yang tak bisa diidentifikasikan oleh pengamat dan tetap tak teridentifikasi walaupun telah diselidiki.
Sementara beberapa orang sulit, bahkan skeptis untuk menerima bukti adanya keberadaan UFO. Namun, jika penampakannya ditangkap oleh seorang public figure, orang-orang mulai memperhatikan. Bandung, 23 Januari 2022, sebuah video yang dibagikan ke Twitter Fatur Singer, yang faktanya seorang public figure vokalis band Java Jive, mengklaim telah menangkap anomali benda terbang aneh di langit kota Dago, Bandung. Di video pertama, menurut pengunggah, di hari itu dia ada di teras rumahnya pada suatu sore dan berniat untuk mengambil video keindahan sunset yang mulai terbenam. Ia mengarahkan kamera ke sekeliling untuk menunjukkan keadaan sore itu. Sampai tanpa sengaja, kameranya menangkap objek ini. Terlihat cahaya terang melayang di kejauhan. Pengunggah bingung dengan objek itu. Ia hanya bisa mengatakan jika ia melihat benda terbang. Ini ada sesuatu yang terbang di atas saya. Dan video berakhir. Setelah video pertamanya menjadi viral dan menarik perhatian secara online, orang-orang mulai banyak berteori, mulai menganggap itu hanya sekedar satelit atau probes, atau ada juga yang menganggapnya meteorit. Namun yang mengejutkan, Fatur kembali di hari berikutnya mengupload video penampakan kedua. Kita cek videonya. Namun pengunggah membagikan video kedua, yang sepertinya kali ini pengunggah sudah bersama temannya. Ia kembali menunjukkan objek itu. Tuh, naik lagi banget ke atas tuh. Pengunggah yakin jika objek itu bisa jadi UFO. Iya. UFO tuh. Tuh nggak mungkin nih pesawat. Tambah dekat, tambah turun. Makanya. Menurut pengunggah, objek itu terlihat semakin turun dan bergerak dengan cepat. Tapi cepat banget larinya. Sebenarnya apa yang telah ditangkap kamera pengunggah ini? Sementara beberapa netizen yang telah melihat video ini menyarankan mulai dari drone, pesawat militer hingga probes. Probes atau probe atau satelit orbit bumi rendah adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi untuk mengambil foto dan menggunakan radar serta instrumen lainnya untuk mengumpulkan data dan info yang nantinya data itu dikirim kembali ke bumi dengan menggunakan radio. Netizen lain menyarankan jika itu bisa jadi UFO asli dengan menceritakan pengalaman-pengalaman mereka masing-masing setelah melihat benda terbang aneh. Untuk meluruskan anomali yang menjadi viral ini, pada tanggal 24 Oktober 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai buka suara menanggapi fenomena ini melalui situs berita CNN. Peneliti Pusat Sains Antariksa Andi Pangerang menegaskan penampakan itu bukanlah UFO. Ia menduga cahaya terang di langit itu merupakan wahana antariksa. Andi mengatakan ini bisa jadi satelit, tapi harus mencari lagi database yang tepat. Kesimpulan sementara BRIN bisa dipastikan itu bukan UFO, melainkan wahana antariksa maupun satelit ataupun benda langit lain. Sementara Fatur selaku pengunggah memberikan pernyataan yang dituliskan di Instagram Fanfan Darmawan. Ia mengatakan, terserah deh orang mau percaya atau enggak bahwa itu UFO, karena kan mereka nggak lihat langsung, begitu katanya. Bagaimana menurutmu? Kamu percaya itu UFO? Atau kamu lebih memilih drone? Atau satelit orbit bumi rendah? Tapi cepat banget larinya. Bagaimana menurutmu? Kamu memilih teori pihak BRIN yang mengatakan jika itu bisa jadi satelit rendah atau probes, atau kamu lebih memilih jika itu UFO, namun Fatur bersikeras jika itu bukan satelit karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, sedangkan pihak BRIN
masih mengira-ngira. Lebih baik kita memilih jika itu satelit. Bayangkan jika kita harus berdampingan dengan UFO. Selanjutnya, video masih dari Indonesia yang diambil di Bandung, Indonesia. Kita cek dulu apa sebenarnya yang tertangkap kamera. Ternyata dugaan penampakan UFO di langit Bandung, Indonesia tidak hanya terjadi di tahun 2022 saja. Video pertama tadi mengingatkan kami dengan penampakan 3 cahaya aneh yang melayang di langit Bandung pada tahun 2015. Video ini direkam di atas kota Bandung pada tanggal 20 Februari 2015 oleh Jalu Hikmat Fitriadi dan dibagikan ke Instagram oleh Kabar UFO. Perekam yang melihat anomali ini segera mengambil kamera dan merekamnya. Coba lihat. Upo. Dua tuh. Ito hindi nang gakanap dito kene. Balik. Terlihat 3 cahaya terang kemerahan melayang perlahan di ketinggian. Perekam yakin jika yang ia rekam adalah UFO. Tayo na nyusul. Upo. Tak lama kemudian, cahaya pertama terlihat semakin tinggi, lalu perlahan memudar dan menghilang sama sekali. Sedangkan 2 cahaya yang tersisa menyusul naik perlahan ke langit hingga video berakhir. Jadi dihambat kan kaluhur. Jika dilihat lebih seksama, tampaknya objek itu memiliki bentuk bulat. Mungkin beberapa dari kamu akan berpikir jika itu bisa jadi probes, yaitu satelit orbit bumi rendah. Tapi jika kita lihat lagi, sepertinya itu terlalu rendah jika dikatakan probes, karena kita dapat melihat rumah-rumah penduduk dan pepohonan di sekitar area. Upo. Dua tuh. Ito hindi nang gakanap dito kene. Balik. Atau mungkinkah itu drone? Tapi mengapa objek itu melayang naik semakin tinggi, lalu memudar dan menghilang? Sampai saat ini, kami belum menemukan pernyataan resmi dari pihak yang berwenang. Jadi kami menyerahkan yang satu ini kepadamu. Apa pendapatmu tentang objek itu? Probes, drone, atau sesuatu dari luar bumi? Tuliskan teorimu di bawah video ini. Bagaimana menurutmu video tadi? Setelah video ini dibagikan secara online dan sempat viral, banyak teman-teman yang mulai berteori. Ada yang mengatakan jika itu semacam lentera yang diisi lilin lalu diterbangkan ke angkasa. Namun juga ada yang mempercayai jika sesuatu yang lain melayang di langit Bandung, Indonesia. Dan jika benar itu sesuatu yang lain, benarkah ada sesuatu di atas langit Bandung? Mengapa begitu banyak penampakan di atas langit Bandung, Indonesia? Atau kamu memiliki teori sendiri? Maka itu, tuliskan teorimu di bawah video ini. Dimulai dengan penampakan UFO di Indonesia pada tahun 2021 dan dibagikan oleh Famosologi. Coba lihat. Terlihat benda terbang di langit. Objek itu tampaknya memiliki bentuk bundar, hitam, dan bergerak dengan cepat. Jika kita perbesar gambarnya, jelas terlihat sepertinya objek itu bukan drone. Ia terlihat seperti logam bulat yang melayang. Objek terbang ini terekam selama beberapa menit sebelum akhirnya terbang dan menghilang ke balik pepohonan. Sayangnya video ini tanpa ada informasi yang menyertainya, di mana, kapan, atau siapa perekam aslinya.
Bahkan di dalam video, perekam tidak bersuara sedikit pun. Namun video yang sama yang dibagikan ke TikTok oleh Mr. UFO Guy. Di dalam video diberikan keterangan jika video ini ditangkap di Indonesia pada tahun 2021. Bagaimana menurutmu? Lihat lagi bentuknya, kecepatannya, dan karakter gerakannya. Mungkinkah itu UFO? Atau kamu punya teori yang lain? Hampir semua orang sudah memiliki perangkat ponsel yang memudahkan seseorang untuk membagikan segala sesuatu ke media sosial. Baik itu tentang kehidupan sehari-hari, petualangan, bakat, hingga penampakan benda terbang misterius. Dari hari ke hari, penampakan benda terbang misterius atau yang lebih dikenal dengan sebutan UFO semakin banyak terlihat di langit di seluruh dunia, bahkan termasuk Indonesia. Seperti foto dan video kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Muhammad Farhan yang mengklaim telah berhasil merekam penampakan UFO di langit Jakarta, Indonesia. Farhan mengirimkan kisahnya melalui email kami untuk dapat dilihat semua orang. Farhan mengklaim pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 13 siang dia terkejut setelah melihat seperti objek aneh yang melayang di langit. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto objek itu. Dan ini objek yang tertangkap kameranya. Terlihat semacam objek berbahan logam yang melayang di udara. Tidak terlihat adanya lekukan, jendela, atau garis-garis tegas. Objek itu hanya terlihat sedikit cembung, seolah-olah objek itu hanya benda padat yang mengambang di langit. Ini bukan satu-satunya objek terbang tak dikenal yang diklaim Farhan telah terekam kameranya pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11 malam. Farhan mengklaim awalnya dia berniat mengambil gambar langit yang cerah dengan ponselnya. Tiba-tiba dia kembali melihat objek terbang aneh yang melayang di udara. Dengan sigap dia segera mengambil foto objek itu. Dan ini yang tertangkap kameranya. Tampak objek aneh yang melayang tidak jauh dari atas salah satu gedung dengan beberapa titik cahaya seperti lampu berwarna hijau yang melingkar di bagian bawah objek itu. Menurut klaim perekam, dia sempat merekam video objek itu. Coba lihat. Jika kita perlambat videonya, objek itu terlihat terbang dari kiri ke kanan layar, bergerak perlahan, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Fitur yang dimiliki objek itu menggambarkannya seperti UFO klasik. Muncul pertanyaan yang sedikit mengecewakan kami. Mengapa perekam tidak mengambil gambar objek itu? Dari awal objek itu muncul di sebelah kiri dan mengikuti arah objek itu ke kanan sampai dia menghilang. Karena seharusnya penampakan menakjubkan seperti ini bisa menjadi momen yang sangat berharga tentang bukti keberadaan UFO, khususnya di langit Jakarta, meskipun perekam dalam keadaan panik. Namun, sebelum kita percaya dengan klaim pengirim, sayangnya kami menemukan video yang benar-benar mirip dengan klaim pengirim, yang mana menjelaskan bahwa video ini ditangkap di wilayah Teheran, Iran pada tanggal 26 Mei 2024. Coba lihat. Kamu lihat, video ini dibagikan oleh channel UFOpeer. Kita dapat melihat rekaman yang sangat mirip dengan klaim pengirim. Kedua, website berita Daily Star juga menerangkan bahwa video yang sangat mirip dengan klaim Farhan sebenarnya direkam di wilayah Teheran, Iran. Ketiga, akun Anon Hill di platform X menjelaskan hal yang sama, bahwa video ini direkam di Teheran, Iran. Keempat, channel berita asal Iran, Airline Head, juga memberitakan objek yang sama dan juga menjelaskan jika video ini direkam di langit Teheran, Iran.
Bagaimana menurutmu? Apakah semua penampakan ini merupakan objek yang sama? Karena terlihat kemiripan yang benar-benar mencolok. Mungkinkah Farhan benar-benar telah menangkap bukti nyata keberadaan UFO? Atau Farhan hanya mengklaim video dari Teheran, Iran? Karena menurut klaim pengirim yang mencatat di email kami bahwa penampakan UFO yang dia kirim bukanlah rekayasa. Jika klaim pengirim ini dapat dipercaya, mungkin warga Jakarta mulai sekarang harus lebih sering melihat ke arah langit. Siapa tahu dapat menangkap bukti UFO lainnya, khususnya di langit Indonesia. Akhirnya, untuk sementara ini, penampakan ini akan menjadi penambah koleksi misteri bagi kita. Tapi mungkin kamu punya teori tentang penampakan ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Video pertama diawali oleh video penampakan anomali di puncak Gunung Merapi pada tanggal 24 Januari 2023. Video ini sudah menyebar di kalangan online dan telah menjadi teori konspirasi dikarenakan BRIN telah memberikan pendapat mengenai penampakan anomali ini. Akan tetapi, kami menemukan sesuatu yang lain mengenai video ini. Kita lihat dulu video pertama, penampakan anomali di Gunung Merapi, Indonesia. Pada tanggal 24 Januari 2023, kamera CCTV Badan Geologi di Pos Jeraka, Selo, Boyolali, Indonesia berhasil merekam fenomena cahaya aneh melintas di atas puncak Gunung Merapi. Coba lihat. Cahaya bulat terang terlihat melayang dari sisi kiri layar hingga menghilang di kanan layar. Tentu, rekaman ini membuat beberapa netizen bingung. Sejak diposting, rekaman telah ditonton hingga 164.000 kali. Sejak video pertama ini dirilis secara online, berbagai macam teori dari netizen telah tercatat di kolom komentar. Namun, pihak BRIN memiliki pendapat sendiri. Kita cek dulu apa pendapat dari pihak BRIN. Sementara beberapa netizen telah mencatat berbagai teori, mulai dari meyakini jika itu UFO, teknologi rahasia Cina, hingga makhluk mistis. Namun, terkait klaim penampakan UFO, peneliti Pusat Sains Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melalui Andi Pangerang memberikan penjelasan bahwa munculnya cahaya putih di atas Gunung Merapi pada tanggal 24 Januari 2023 dini hari tersebut kemungkinan adalah satelit Falcon 1 yang mengalami atmospheric re-entry, yaitu proses dari segala gerakan benda, baik yang dibuat oleh manusia ataupun yang berasal dari angkasa luar saat mereka masuk ke dalam atmosfer sebuah planet, dalam hal ini bumi, di mana mereka mempenetrasi atmosfer bumi dari ketinggian batas antara lapisan terluar bumi dan angkasa luar. Namun, teori dari pihak BRIN ini banyak dibantah oleh beberapa netizen dengan beberapa alasan. Seperti ini. Namun beberapa netizen di media-media sosial seperti Twitter, YouTube, dan lainnya meragukan pernyataan dari BRIN ini dengan beberapa alasan yang sedikit masuk akal. Pertama, jika penampakan itu memang kasus atmospheric re-entry seperti yang dikutip dari Wikipedia, seharusnya benda angkasa itu akan bergerak dengan sangat cepat hingga jatuh ke permukaan bumi. Sedangkan di video ini, gerakan objek itu sangat lambat. Kedua, salah seorang netizen mencatat jika video ini sepertinya berbeda dengan salah satu video yang telah ia lihat.
Karena penasaran, kami mencoba mencari video yang dimaksud. Benarkah ada dua video berbeda tentang penampakan ini? Kita cek dulu. Karena penasaran, kami mencari-cari video yang dimaksud. Ternyata, video yang banyak tersebar di media sosial memiliki dua versi yang bagi kami sedikit aneh. Video yang banyak tersebar dan mendapat tanggapan dari pihak BRIN menunjukkan objek yang bergerak pelan dari kiri hingga ke kanan layar. Sedangkan video versi lain malah menunjukkan penampakan yang berbeda. Video ini kami dapatkan langsung dari Twitter BPP TKG. Coba lihat. Kamu bisa melihat sendiri. Pertama, video ini direkam langsung dari kamera CCTV Jeraka G Merapi Badan Geologi. Kedua, tanggal rekaman CCTV itu menunjukkan di tanggal yang sama, 24 Januari 2023. Ketiga, tercatat di dalam video itu sebuah tulisan durasi video dipercepat 10 kali, yang artinya mungkin objek itu sudah lama berdiam di atas puncak Gunung Merapi. Dengan keadaan video yang dipercepat 10 kali pun, objek itu masih terlihat bergerak pelan di atas puncak Merapi. Apalagi jika diperlambat, berarti gerakannya sangat super lambat. Dan terakhir, tadi kita sudah melihat video yang ditanggapi oleh pihak BRIN bahwa objek terang itu bergerak dari kiri ke kanan layar dan sedikit menurun. Sedangkan di video versi lain dari kamera Jeraka G, objek terang itu malah bergerak dari bawah ke atas dan juga terlihat satu objek kecil lain yang terlihat agak jauh melayang ke arah yang sama. Tentu, hal ini membuat kita semua menjadi bingung. Yang mana sebenarnya yang asli? Atau mungkinkah ada sesuatu yang ditutup-tutupi? Ambil saja sisi baiknya. Tujuannya agar kita tidak resah setelah melihat video aneh ini. Bagaimana menurutmu? Bagaimana bisa ada dua video dengan anomali yang berbeda? Satu anomali bergerak menyamping, sedangkan anomali yang lain bergerak ke atas. Akan tetapi, waktu, tempat, dan lokasinya sama. Mungkinkah salah satu video ini palsu? Atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari kita? Kamulah yang dapat berteori. Coba kamu saksikan lagi videonya, tonton dengan seksama, lalu tuliskan teorimu di bawah video ini. Video selanjutnya sebuah video anomali yang dirilis oleh NASA. Sebuah video yang ditangkap pada tahun 2022 menunjukkan anomali aneh yang terjadi di sekitar matahari. Cek dulu videonya, lalu nanti berikan pendapatmu tentang video ini. Video pertama kita hari ini didapat langsung dari NASA. Pada 19 April 2022, sebuah benda besar tak dikenal terlihat melayang di dekat matahari. Objek itu tampak seolah-olah sedang mengalirkan plasma langsung dari permukaan matahari. Apapun itu, ia tetap di tempatnya selama beberapa jam, kemudian melesat keluar angkasa tanpa meninggalkan jejak sama sekali.
Menariknya, anomali serupa juga pernah terjadi 10 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2012. Anomali serupa ini terjadi juga di sekitar matahari. Coba cek dulu videonya. Menariknya, 10 tahun sebelumnya di bulan Maret 2012, objek serupa terlihat juga di dekat matahari. Tampaknya juga menarik plasma dari matahari. Lalu melaju kencang ke kegelapan ruang angkasa. Beberapa ahli memperkirakan jika ukuran objek itu beberapa kali lebih besar dari planet Bumi. Karena dua potongan rekaman ini menjadi viral, banyak yang berspekulasi itu mungkin pesawat induk alien yang sangat besar yang sedang melakukan pengisian bahan bakar. Yang lain bertanya-tanya bagaimana sebuah objek sebesar itu bisa bergerak melalui tata surya kita tanpa terdeteksi secara terbuka. Video yang dirilis oleh NASA ini telah memicu teori konspirasi di kalangan netizen. Banyak para pecinta ufologi atau alien telah menuliskan teori mereka masing-masing, mulai dari pendapat jika itu merupakan pesawat alien yang mengambil energi dari matahari. Bahkan ada beberapa yang mengatakan jika itu malaikat. Akan tetapi ada juga yang mengatakan itu merupakan fenomena alam yang mungkin belum terpecahkan. Beberapa netizen mengatakan bahwa ras alien mungkin miliaran tahun di depan ras manusia dalam hal teknologi dan tidak mungkin kita bisa melakukannya. Jadi bisa saja mereka dapat bergerak bebas di alam semesta dan kita tidak dapat mendeteksinya. Namun pernyataan resmi pihak NASA menyebut peristiwa itu dengan nama prominence, yaitu sebuah fitur terang besar yang memanjang keluar dari permukaan matahari, terdiri dari plasma panas yang merupakan campuran partikel bermuatan dan ditahan oleh medan magnet matahari. Kadang-kadang dapat meletus dan melepaskan plasmanya ke atmosfer matahari. Fenomena ini dikenal dengan nama coronal mass ejection atau CME. CME dapat berdampak signifikan pada bumi, termasuk gangguan komunikasi satelit dan radio, dan kadang-kadang dapat menyebabkan munculnya aurora. Menurutmu, apakah kita hanya melihat fenomena prominence, atau ada sesuatu yang lebih dari penampakan ini? Beritahu kami teorimu tentang yang satu ini di bawah. Kamu sudah mendengar pendapat dari pihak NASA bahwa itu bisa jadi sebuah fenomena alam yang disebut prominence. Akan tetapi, beberapa netizen tetap bersikeras dengan memberikan pendapat bahwa video yang dari tahun 2022 merupakan sebuah benda di atas permukaan matahari, bukan dari ledakan matahari. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami bagikan untukmu. Sudah kami buatkan juga narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Robi undur diri. Salam anomali.